Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Erwita Danu kembali bisa menyapa dalam podcast Diaspora Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Dan kali ini dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, podcast kali ini akan berbicara tentang demokrasi kita dan anak Indonesia. Dan lokasi kali ini juga tidak kalah istimewa. Omah UGM Kota Gede ini adalah salah satu cagar budaya yang menyuguhkan pesona otentik khas rumah Jawa dengan arsitektur dan juga ragam barang antik yang bisa ditemui. Dan rumah yang nyaman seperti ini mengingatkan kita akan kehangatan keluarga yang tentunya tidak lengkap tanpa canda tawa anak-anak begitu ya. Nah, pas sekali dengan obrolan kita yang akan membahas tentang dunia anak dan kaitannya dengan demokrasi. Dan tentunya saya tidak sendiri bersama dengan 3 narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mungkin boleh kita sapa yang pertama, Ibu Polana Setiahati, SSIMM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Wita dan juga selamat sore para pemirsa. Ya, beliau adalah Kepala Bidang Poldagri dan Ormas dari Bakes Bangpol Kota Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Haja Inayah Rohmaniah, SAG MHum MA. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Selamat sore pemirsa semua. Beliau adalah seorang guru besar ilmu sosiologi agama dan pusat pengarus utamaan gender dan hak anak dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan untuk narasumber yang ketiga ada Ibu Dr. Edi Wijayanti, SEMH-Kes gitu nggih, adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana atau DP2AP3KB Kota Yogyakarta. Selamat sore Mbak Wita. Selamat sore juga buat semua pemirsa. Ya, nama dinasnya cukup panjang ya Ibu ya. DP3AP2KB biar lebih singkat dan enak ya Bu ya. Memang banyak hal yang diurusi oleh dinas ini, banyak hal yang harus diberdayakan dan dilindungi begitu ya Bu Edi. Baik, dan untuk obrolan kita pada sore hari ini tentang demokrasi dan juga anak-anak. Mungkin kesannya kayak jauh gitu nje ibu-ibu ya, kayak aduh demokrasi kan konsep sistem pemerintahan yang rasanya kalau buat anak-anak tuh rasanya kayak pelik dan jauh begitu. Terlalu Tapi abstrak ya. betul, kayak gimana ya cara untuk mendekatkannya, tapi sebenarnya penting juga bagi anak untuk mulai berkenalan dengan demokrasi karena bagaimanapun juga anak kan bagian dari masyarakat begitu ya. Jadi ini penting demokrasi untuk menjadi bagian hidupnya. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama untuk Ibu Ola dulu sebagai pemangku kebijakan di bidang politik gitu ya. Bagaimana kira-kira menjelaskan konsep demokrasi ini ke anak-anak biar anak-anak itu paham, terus kemudian merasa dekat dan kenal gitu dengan demokrasi. Monggo Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Wita. Jadi selama ini kan memang kami ini sebagai Kesbangpol gitu ya, sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 36 tahun 2023, itu bahwa kami khususnya di bidang Poldagri dan Ormas itu mempunyai ketugasan untuk melaksanakan dan melakukan pembinaan pendidikan politik dan juga pembinaan demokrasi atau peningkatan demokrasi untuk warga di Kota Yogyakarta. Nah, berdasarkan hal tersebut, khususnya terkait dengan anak-anak, kami juga senantiasa mempunyai program-program untuk melakukan edukasi terhadap anak, khususnya terkait dengan demokrasi ini. Dalam mereka memberikan pemahaman kepada mereka, kita melakukan beberapa metode pembelajaran dalam konteks memberikan pendidikan politik ya Mbak. Metode pembelajarannya selain kita juga memberikan dengan metode yang istilahnya konvensional, yaitu pemberian kayak semacam informasi begitu, namun juga kita dalam pemberian edukasi tersebut juga mengembangkan metode pembelajaran melalui metode tanya jawab, diskusi, kemudian role play, jadi bermain peran. Kemudian juga kita dalam memberikan informasi terkait dengan demokrasi tersebut, kita memberikan contoh-contoh yang lebih istilahnya kita dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah dengan metode-metode yang demikian nantinya bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah diterima oleh anak-anak dan juga diberikan dengan bahasa anak-anak pula. Jadi supaya nanti setara begitu ya Mbak ya bahasanya, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mengedukasi demokrasi ini kepada
kepada anak-anak, kita mengimplementasikan pemberian atau materinya diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu juga kita langsung juga mengadakan juga diskusi-diskusi kelompok supaya mereka paham gitu. Sehingga nantinya dengan berbagai terintegrasi beberapa metode tersebut nantinya bisa lebih memudahkan mereka menyerap informasi terkait dengan demokrasi. Kira-kira begitu Mbak Wita. Oke, berarti memang banyak diberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metode seperti role play, bermain peran, begitu ya. Kira-kira menjadi seperti apa sih biar lebih kenal dengan konsep demokrasi. Tambah satu lagi, mohon maaf Mbak, ini tadi kelupaan, yaitu juga kita melakukan edukasi melalui metode outdoor learning. Jadi melalui fun game, melalui permainan-permainan di luar kelas yang mungkin juga bisa lebih meningkatkan interaktif gitu ya, pendidikan yang lebih interaktif dalam rangka memahami terkait dengan demokrasi ini juga gitu. Jadi belajar sambil bersenang-senang juga biar lebih enjoy belajarnya dan lebih kenal dengan demokrasi. Oke, nah kalau dari segi Bu Ola sebagai pemangku kebijakan di bidang politik seperti itu, saya pengen tanya ke Bu Inayah sebagai seorang akademisi yang juga banyak bergelut di bidang anak begitu. Kira-kira pertanyaannya hampir serupa Bu Inayah, gimana caranya untuk mendekatkan demokrasi, merelevankan konsep demokrasi yang kesannya kayak jauh dan susah ini ke anak-anak? Seperti apa kira-kira ini? Terima kasih Mbak. Iya, memang bicara demokrasi apalagi politik ya Bu. Ini bahkan riset-riset terkini kan bahkan anak-anak muda Gen Z aja udah takut dengan politik ya, karena bagi mereka itu sesuatu yang kompleks, kotor dan sebagainya. Nah, apalagi anak ya, dan ini penting untuk melakukan perubahan agar mereka punya persepsi yang positif ya terhadap apa yang disebut dengan demokrasi dan politik. Memang kalau dalam misalnya kita melihat dari perspektif sosiologis Mbak, itu ada 4 site ya, 4 lokus di mana kita bisa melakukan penanaman nilai atau perubahan yang kita harapkan. Pertama, tentu keluarga. Nah, saya ingin berbicara bagaimana menanamkan itu di dalam keluarga. Yang kedua sebenarnya lembaga pendidikan. Tadi Ibu bicara ini ya Bu Pola tentang bagaimana di dalam dunia pendidikan kita bisa merekayasa agar anak-anak mulai belajar tentang apa itu demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya lembaga agama. Itu juga sangat berperan dalam membentuk sebuah perubahan ya, mengupayakan perubahan. Dan yang ketiga adalah sebenarnya politik itu sendiri atau dunia politik. Nah, menurut saya sebenarnya untuk orang-orang seperti saya misalnya yang akademisi dan juga punya keluarga ya, yang paling mungkin itu memang bagaimana mengupayakan di dalam keluarga. Maka sebenarnya pendidikan politik ini yang paling efektif salah satunya adalah dimulai dari keluarga. Gitu. Dan bagaimana caranya? Ya masuk saja dalam everyday life gitu. Jadi dalam diskusi sehari-hari dengan anak. Intinya kuncinya adalah di dalam pelibatan. Karena demokrasi itu kan sebenarnya secara sederhana adalah bagaimana the government for gitu kan ya, untuk, oleh gitu, dan bagi. Bagi siapa? Bagi rakyat. Nah, dalam lembaga keluarga ini kan sebenarnya rakyat bisa diandaikan sebenarnya adalah anak-anak ya, pemerintahnya misalnya orang tua. Nah, ini bagaimana anak-anak di dalam keluarga itu dilibatkan bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana. Misalnya pengambilan keputusan tentang apa yang berkaitan dengan situasi di rumah. Misalnya, siapa yang hari ini mau nyapu? Siapa yang hari ini mau masak misalnya ya, itu adalah sebuah upaya untuk membangun kultur di mana anak-anak itu punya persepsi bahwa oh ternyata kita itu boleh berpendapat ya gitu. Kemudian misalnya memutuskan hari ini menunya apa, itu kan sederhana dan bagi anak ini sesuatu yang konkret. Meskipun anak yang dimaksud juga sebenarnya kalau menurut WHO kan mereka yang masih di kandungan sampai dengan usia 18 ya. Nah, tapi bahkan di usia yang balita pun bisa kita libatkan kalau hanya soal itu. Kemudian pelibatan tentang keputusan yang lebih besar, misalnya oh ini mau liburan, kita mau liburan kemana. Bahkan di situ bisa diajari voting kan, kita voting, yuk voting. Nah ketika voting nanti kan ada nih, pokoknya misalnya 5 anggota keluarga 4 memilih ke pantai. Nah kita jelaskan
bahwa memang kita harus taat pada voting tanpa harus meninggalkan suara-suara yang tidak masuk dalam kategori voting yang dimenangkan Iya. itu. Bahwa kita tetap harus menghargai ya yang tadi misalnya inginnya ke gunung, kita bisa lakukan itu misalnya next time. Jadi di situ anak juga dilatih untuk berani mengeluarkan pendapat, kemudian dilatih untuk toleran terhadap pendapat yang berbeda, Iya. gitu. Nah, Dan dilatih untuk bahkan kalau kamu beda itu tidak salah, gitu. Karena bahwa di dalam masyarakat kita ini juga orang tua bisa menjelaskan, gitu, bahwa kita memang boleh beda. Bahkan untuk hal yang lebih substansial, misalnya ini anak-anak nanti pengen sekolahnya IPA atau IPS, kalian Oke. pengen menjadi apa gitu. Itu membangun mimpi, itu bisa didiskusikan dan menjadi pintu masuk bagi kita sebagai orang tua untuk menyadarkan pada anak bahwa you have your right to say something gitu. Dan beda itu tidak salah. Justru ketika beda itulah di saat kita dituntut untuk saling menghormati, dan itu dimulai dari rumah. Jadi hal-hal yang sangat sepele sebenarnya ya, dan dan bisa dilakukan, termasuk misalnya memahami bahwa masing-masing punya hak ya. Jadi ngomongnya gantian misalnya. Ini kan udah mengajari bahwa kamu nggak boleh dominan ya, karena demokrasi kan mengajarkan bahwa kita harus menghargai partisipasi. Betul. Kita harus menghargai hak orang lain untuk bicara. Kita harus menghargai keadilan. Kan intinya di situ tuh demokrasi itu. Betul. Dari situ kita menanamkan nilai-nilai yang sangat fundamental yang nanti akan membuat anak mempunyai persepsi bahwa politik itu sesuatu yang lumrah dan itu hukum alam yang harus mereka hadapi dengan baik, gitu. Dan kalau ini kan sesuatu yang mungkin dilakukan, Mbak, jadi tidak abstrak, it's something very concrete yang anak dalam usia apapun bisa. Yang biasanya sulit orang tua nih, karena orang tua sering kali that's the point ya, orang tua lo, kamu lo ya tiap bulan gajimu dariku, it's a part of obedience, kamu tergantung sama ibu bapak, jadi harus taat. Nah ini yang keliru, 100% keliru. Karena itu akan memutus kreativitas anak ya, dan akan sulit nanti dia memahami perbedaan dan menghargai perbedaan. Kurang lebih begitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang ternyata meskipun demokrasi sendiri kalau misalnya diterapkan dalam satu konsep politik dan sistem pemerintahan itu memang sesuatu yang rumit, tapi sebenarnya bisa kita nilai-nilainya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi untuk anak-anak. Nah, ini ke Bu Edi sekarang dari DP 3AP 2KB. Iya. Betul. Nah, ini kalau misalnya tadi kan Bu Inaya juga sudah banyak menyinggung tentang hak-hak anak. Sebenarnya mungkin pas di Hari Anak Nasional ini kita pengen tahu lebih jauh tentang hak anak itu sebenarnya apa aja sih Bu Edi, dan adakah yang kira-kira bersenggolan dengan nilai-nilai demokrasi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Mbak Wita dan juga pemirsa sekalian, memang mengenai hak anak itu sudah ada sejak tahun 1989 di dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB, yang itu sudah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, hak-hak anak di dalam Konvensi Hak Anak ini itu sudah ditetapkan secara umum. Yang paling pertama dan utama adalah hak hidup. Ya, jadi hak hidup. Bagaimana anak ini kemudian bisa lahir, hidup, dan di kandungan tadi lahir hidup, mempunyai identitas kependudukan, mempunyai kewarganegaraan, ya kan? Jadi dia mempunyai sebagai pribadi private ya. Kemudian yang kedua, selain hak hidup, dia akan ada hak untuk tumbuh kembang. Ya, jadi memang ada fase-fase tumbuh kembang anak yang dia harus melalui setiap fasenya itu dengan baik. Manakala fase-fase ini kemudian tidak terlampaui dengan baik, maka pada saat dia sudah menginjak dewasa itu akan menjadi sebuah problem karena ada fase tumbuh kembang anak yang tidak terlampaui dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah hak mendapatkan perlindungan. Jadi dari kekerasan, bullying, semua perlindungan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Maka kami di DP3AP2KB ada bidang khusus, yakni khusus pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ini nanti bersinggungan penuh dengan demokrasi adalah hak partisipatif. Di sini anak itu berhak menyuarakan pendapatnya, berorganisasi, memberikan pemikirannya, ya kan, dihargai pendapatnya, gitu. Jadi
di mana nanti di dalam pendapatnya itu pada saat dia menyampaikan tidak boleh ada diskriminatif. Jadi non-diskriminatif. Jadi kira-kira secara garis besar, secara umum, hak-hak anak yang diberikan dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 adalah seperti itu. Tapi itu global besarnya, nanti bisa kita diskusikan yang lebih rigid dari terkait demokrasi ini berarti hak partisipatif. Oke. Wah, ternyata memang anak itu sejak dalam kandungan sampai lahir dan tumbuh besar punya hak yang memang harus dipenuhi dan dilindungi seperti itu. Dan ternyata meskipun satu hak partisipatif ini yang sangat berkaitan erat dengan nilai demokrasi, tapi hak-hak yang lain juga sebenarnya ada sangkut pautnya begitu ya. Karena dengan hak hidup, harus punya identitas dan sebagainya macamnya, itu juga berarti dia harus dilindungi dan dihargai sebagai seorang warga negara, yang mana berkaitan lagi dengan aspek politis, berkaitan lagi dengan nilai demokrasi, kemudian hak untuk tumbuh kembang, itu juga meskipun perlu dicari tapi pasti ada kaitannya dengan nilai demokrasi, termasuk juga perlindungan, ini juga hal yang sangat penting. Kira-kira seberapa penting sih bagi anak-anak untuk belajar demokrasi, terutama ini kan momennya Hari Anak Nasional begitu ya, momen yang biasanya banyak diselebrasikan dengan bermain gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang banyak permainannya, tapi mungkin edukasinya agak tipis-tipis gitu, karena takutnya kalau anak-anak tuh kan belajar bosen ya gitu. Kira-kira bagaimana ini cara kita untuk mengajarkan tentang demokrasi, pentingnya di momen Hari Anak Nasional? Iya, lagi-lagi Mbak, ini banyak riset menunjukkan bahwa generasi muda kita adalah generasi yang galau. Galau ya? Jadi iya, ada penelitian dari Henry Manampiring misalnya ya di tahun 2017 sebelum COVID, bahwa dia menemukan 60% lebih dari responden, dari sekitar 4.000 responden, anak muda kita itu ternyata adalah generasi yang galau. Dan ini terbukti ya, banyak yang bunuh diri, anak-anak muda. Nah ini apalagi kita berhadapan dengan anak-anak yang namanya generasi bukan Z lagi, mungkin Alpha, dan generasi setelahnya, yang salah satu problemnya adalah komunikasi. Jadi anak-anak ini tidak bisa lagi berkomunikasi dengan gurunya yang mungkin gurunya baby boomers atau generasi Y, atau generasi-generasi yang bahkan silent generation gitu, generasi yang sudah usia 70 tahunan ke atas gitu ya. Atau keluarganya juga orang tuanya yang memang generasinya beda dengan pola, gaya, dan budaya yang berbeda. Gitu. Bukan hanya persoalan bahwa mereka kemudian eranya berbeda, mereka membawa karakter yang berbeda. Karakter anak-anak kita yang sekarang itu kan pragmatis. Mereka taunya misalnya mau makan tinggal GoFood ya Bu ya. Kan gitu, mau nyuci mana ada seperti kita Mbak dulu ya Bu ya, kita harus, mereka tinggal telepon laundry selesai. Ini generasi-generasi yang dalam tanda petik ya, itu negatifnya adalah pemalas gitu lah. Resiliensinya kalau nggak mau dikatakan pemalas, resiliensinya tidak setangguh generasi sebelumnya. Ini artinya kita berhadapan bukan hanya persoalan tidak bisa menyalahkan anak saja. Tapi seringkali juga karena anak ketika kembali ke rumah sudah tidak bisa lagi menemukan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk dia bercerita. Kenapa? Karena ketika bercerita orang tuanya tidak nyambung. Atau orang tuanya juga sibuk dong dengan gadget masing-masing. Nah, disinilah menurut saya di Hari Anak ini Bapak Ibu pemirsa sekalian, mari kita fungsikan lagi keluarga. Keluarga sebagai tempat edukasi pertama, di mana anak-anak akan mengkonfirmasi semua pengetahuan yang dia dapat dari medsos. Anak-anak kita nanti, Mbak, ini Bapak Ibu pemirsa, mereka itu identitasnya dibentuk oleh siapa? Bukan oleh kita, tapi oleh medsos. Hati-hati. Kalau keluarga disfungsional, tidak lagi berfungsi, siap-siap kita kehilangan anak. Kehilangan artinya tidak lagi tahu anak kita melakukan apa. Betul. Maka memang fungsi edukasi, fungsi afeksi, kasih sayang. Jikalau anak kita pulang, kok curhat, jangan dimarahin. Karena anak-anak muda sekarang itu nggak suka digurui, nggak suka dimarahin, nggak suka dianggap bahwa kamu tidak tahu. Jadi memang yang berat itu sebenarnya orang tua. Karena harus merubah mindset. Sebenarnya kalau dalam Islam ada yang misalnya Ali bin Abu Thalib itu mengatakan, anakmu itu bukan anakmu, dia anak zamannya. Maka didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jangan paksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Mereka nggak ngalami zaman kita, pasti sulit. Kita yang mengalami zaman mereka. Jadi kita yang harus masuk ke dunia anak.
Kan nggak mudah itu. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah tadi itu, menurunkan ego kita yang selama ini menganggap kita ini raja dan ratu dalam keluarga, menurunkan menjadi teman mereka. Baik, buatkah rumah ini menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bercerita, mengadu, mendapatkan perlindungan tadi itu, melatih kemampuan mereka untuk berbicara, untuk bermimpi setinggi-tingginya, karena mimpinya selalu tidak kita salahkan, tapi kita dukung, gitu kan? Dan melatih untuk menghargai perbedaan, karena di dalam keluarga pun, ya antara orang tua dan anak aja berbeda. Betul. Dan ini yang paling sulit sekali lagi, orang tua harus muncul sebagai role model. Jangan hanya menuntut, nak belajar, tapi bapak ibunya asik dengan gadget. Nak, gimana? Ayo kita ibadah, yang muslim sholat, yang misalnya yang Katolik, ayo ke gereja. Tapi orang tuanya sendiri tidak melakukan. Itu akan sulit. Mereka akan lebih mencintai kafe, percayalah. Kalau keluarga itu tidak membuka ruang untuk mereka merasa nyaman, gitu. Merasa bahwa ibuku, bapakku adalah my bestie. Akhirnya kasus sekarang ini kan banyak fear of FOMO itu, fear of missing out. Anak-anak takut banget karena medsos kan. Kemudian marriage is scary, itu nanti ini yang jadi masalah anak kita loh, fatherless. Nah, ini yang harus kita yang harus kita sadari, dan ya kita harus rela gitu menerima kenyataan bahwa kita harus menurunkan ego sebagai orang tua yang mungkin cara berpikir kita masih tradisional. Masuk ke dunia anak-anak, duduk bersama, membuat peraturan bersama-sama. Di rumah harus ngapain, jam berapa boleh pegang HP, ketika di meja makan nggak boleh satu pun pegang HP, termasuk bapak dan ibu. Nah, dari sini kita akan memberikan lingkungan kepada anak-anak untuk tumbuh tadi ya, istilah ibu tadi, untuk tumbuh kembang, dan kalau menurut saya lebih esensial lagi untuk bahagia. Karena kalau tidak, mereka akan jadi generasi yang galau. Itu sudah terbukti menurut riset. Ini tantangan kita menghadapi anak-anak yang calon galau karena kehilangan orang tua. Nah, kehilangan guru, figur orang tua. Iya, ya kan. Iya, betul sekali. Jadi memang menghadapi calon generasi galau ini kita perlu ekstra hati-hati, perlu pandai-pandai menempatkan diri, dan terus belajar dan belajar. Betul sekali. Oke, berarti memang cara mungkin mengajarkan demokrasi tidak bisa lagi dengan cara-cara yang 100% konvensional gitu ya. Terus harus ada terobosan-terobosan di Hari Anak ini terutama. Dan tadi juga sudah banyak disinggung tentang keluarga ya, Bu Ola dan juga Bu Edi. Ini sepertinya termasuk keluarga ini ranahnya Bu Edi kalau saya lihat. Iya. Tadi juga sudah banyak disinggung sama Bu Inaya tentang peran keluarga yang sangat signifikan untuk anak-anak. Nah, kalau Bu Edi nih dari Dinas tentang Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, kira-kira seperti apa Bu melihat keluarga, seberapa penting, seberapa signifikan, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu tadi, membuat anak-anak merasa nyaman di rumah, membuat rumah itu benar-benar rumah, dan akhirnya dari situ kita bisa mulai menanamkan nilai-nilai demokrasi. Betul. Terima kasih Mbak Wita dan juga pemirsa sekalian. Betul sekali. Kami di DP 3AP 2KB saat ini memiliki unit tersendiri, namanya di bawah bidang kami itu adalah Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang ada di Balai Kota. Jadi Puspaga Kenari namanya. Di sini semua pembelajaran terkait dengan keluarga kita berikan. Ya, termasuk berbagai macam permasalahan keluarga itu ditampung di sini, selesaikan. Jadi staf kami banyak juga psikolog klinisnya, kemudian juga psikolog yang sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena ini juga dipandang sangat perlu terkait keluarga di dalam quick win wali kota yang baru kemarin ini juga masuk menjadi quick win beliau, dan kami diminta untuk lebih membesarkan lagi Puspaga ini di tingkat kemantren. Jadi kami diminta membentuk di 14 kemantren. Dan saat ini yang sudah berjalan di 3 kemantren, yakni di Kemantren Mergangsan, Kemantren Jetis, dan juga Kemantren Kota Gede. Nah, apa itu pusat pembelajaran keluarga? Di sini adalah suatu
pusat pembelajaran di mana keluarga-keluarga di kota Yogyakarta bisa belajar apapun terkait keluarga. Yang kita maksudkan keluarga, dia akan tidak hanya pada anak. Tujuan utama dari Kementerian PPA untuk Puspaga ini endingnya pada anak. Tetapi yang kita treatment justru keluarganya. Ibunya, ayahnya, pembantunya, lansia mbahnya yang di rumah. Itulah yang kita treatment. Pamannya, saudara, yang penting satu keluarga di rumah. Nah, itu yang kita berikan pembelajaran keluarga, bagaimana pola asuh yang baik pada anak saat mereka berinteraksi di dalam keluarga tersebut. Nah, di situ kami memang banyak kemudian keluarga-keluarga di kota Jogja yang kemudian menyampaikan permasalahannya di tempat kami. Jadi juga untuk solusi untuk warga kota Yogyakarta bisa untuk mengakses di Puspaga Kenari tersebut. Dan juga di Puspaga Ngetren yang di masing-masing kementerian. Itu kira-kira seperti. Karena justru karena kami sangat memandang perlu bahwa anak ini produk yang hasil pengasuhan keluarga. Sehingga yang ditreatment tidak hanya anak gramnya, tapi justru keluarganya. Oke, keluarganya yang akan membentuk anaknya seperti apa itu yang harus ditreatment. Nah, kira-kira selama ini dari berbagai macam cerita, mungkin curhatan-curhatan kasus yang masuk ke Puspaga Bu ini, ada nggak nih kira-kira yang indikasinya, wah ini kasusnya ini menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi nih, mencederai nilai-nilai demokrasi. Kira-kira ada nggak Bu sejak ini kasus-kasus yang mengarah ke demikian? Iya, jadi mungkin begini, kami sangat senang dengan program dari Kesbangpol. Salah satu yang kami apresiasi adalah bagaimana mengenalkan misalnya nilai demokrasi, nilai bela negaranya dengan anak dari umur 2 tahun misalnya. Itu paling tidak pada saat mengenal warna, itu kita informasikan ada anak tersebut, ini loh warna bendera negara Indonesia itu merah dan putih misalnya seperti itu. Itu ternyata sangat penting. Begitu dia sudah bisa melihat, mengerti warna perbedaannya, kita kenalkan dari kecil bahwa dia merah dan putih ini adalah bendera Bank Desa begitu. Nah, itu termasuk yang kami sangat apresiasi kepada program-program dari Kesbangpol Kota Yogyakarta. Kemudian terkait bagaimana itu tadi demokrasi, kami sangat bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan hak partisipatifnya di dalam negara Republik Indonesia, utamanya di Kota Yogyakarta. Nah, kami di Kota Yogyakarta mempunyai program ada Musrenbang Anak. Ya, jadi di sini anak bisa menyuarakan, ya kan? Menyuarakan suaranya, kemudian menjadi suara anak dan akan diakomodir oleh OPD terkait, yakni Bapeda Kota Yogyakarta yang akan menginventarisir suara anak tersebut, kemudian akan disalurkan kebutuhannya ke masing-masing OPD. Misalnya anak ini butuh apa nih? Dia bersuara tentang pendidikan. Ini akan disalurkan ke Dinas Pendidikan untuk jawab dan ditindaklanjuti. Kalau perlu dengan anggaran oleh dinas tersebut. Kemudian ada suara anak terkait dengan demokrasi. Kemudian ini ditujukan ke Kesbangpol. Nanti dari Bapeda akan menyampaikan ke Kesbangpol. Dan bila ada perlu kegiatan dan itu perlu penganggaran maka di Kesbangpol. Jadi seperti itu. Sudah ada medianya dan memang untuk anak-anak di Kota Jogja kami sudah ada forum anak Kota Jogja yang itu di tingkat kota, kementerian maupun kelurahan di mana anak-anak bisa bergabung dalam forum anak itu dan dia menyampaikan aspirasinya melalui forum anak tersebut dan kami sering mengadakan kegiatan public speaking, bagaimana cara menyampaikan pendapat supaya bisa dihargai pendapatnya, kemudian juga bisa hak partisipatifnya ini tersalurkan. Karena bagaimanapun anak-anak ini memang mempunyai hak untuk bisa menyalurkan pendapatnya dan dihargai pendapatnya. Utamanya kalau kami dari pemerintah Kota Yogyakarta akan merangkum itu menjadi suara anak Kota Yogyakarta. Oke, ternyata banyak sekali program dari DP2AP3KB yang sudah jadi satu langkah konkret begitu ya untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara bahkan dari usia yang sangat dini, anak-anak diajarkan untuk berbicara, didengarkan suaranya juga. Tapi mungkin juga ada beberapa yang itu cara ikutnya gimana sih Bu Edi gitu ya, cara untuk mengaksesnya biar bisa ikutan. Mungkin ada orang tua yang lagi nonton, aku pengen anakku juga bisa ikutan, itu gimana caranya Bu Edi? Jadi anak-anak nanti bisa langsung mengakses Instagram Fakta YK. Fakta YK begitu.
Kemudian atau websitenya kami di DP3AP2KB. Misalnya ada link tree-nya. Nanti baik. tinggal langsung bisa berkomunikasi dengan kami. Sudah Jadi zaman accessible lah. Ya. accessible ya. Sudah zaman modern, tinggal klik medsosnya langsung langsung bisa terhubung. terhubung ya. Nah kalau sekarang dari kira-kira ada program-program apa nih yang bisa mendekatkan anak-anak dengan nilai-nilai demokrasi dan juga politik tentunya. Siap, terima kasih Mbak Wita dan pemirsa semuanya. Jadi beberapa program yang sudah kita create selama ini di Bakesbangpol Kota Yogyakarta, harapan kami nanti dengan sasaran anak-anak bisa nantinya impact-nya itu adalah meningkatkan partisipasi ya politik untuk anak muda, karena selama ini kan kemarin dari hasil pemilu pilkada itu kan partisipasi untuk golongan muda, golongan pemuda ini, kaum pemuda ini yang sebetulnya sangat luar biasa dari sisi, karena kita ada bonus demografi ya Bu Inayah ya. Sebenarnya secara kuantitas itu kan sebenarnya cukup luar biasa tinggi, tapi ternyata untuk tingkat partisipasinya masih belum optimal, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga untuk itu kita meng-create beberapa program dimulai dari anak-anak. Ini kita ada yang pertama itu program kelas demokrasi. Jadi nanti pada tahun 2025 ini kami akan sambang ke sekolah terkait dengan membentuk sebuah kelas demokrasi, di mana nanti kita akan berdiskusi banyak di sana. Kita hadirkan narasumber yang berkompeten dan juga dengan metode yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya Mbak. Mungkin ada dengan role play, mungkin ada juga dengan tanya jawab, diskusi kelompok dan sebagainya. Yang harapan kami nanti metode yang kita terapkan menjadi menarik dan memudahkan anak-anak untuk bisa memahami terkait dengan praktek-praktek demokrasi. Karena demokrasi itu kan sebetulnya tidak hanya terkait dengan pemilihan, pilkada atau pemilu, tapi tadi sudah disampaikan Bu Inayah salah satu contohnya di dalam demokrasi di rumah, menetapkan pemilihan menu misalnya, atau mungkin tujuan liburan dan sebagainya. Itu kan sebetulnya juga sebuah praktek demokrasi yang mungkin real di kehidupan sehari-hari. Kemudian selain tadi yang pertama kelas demokrasi, kita juga mengadakan healing demokrasi yang ini tadi saya menyampaikan outdoor learning gitu ya. Jadi kami mengajak anak-anak yang ini nanti rencana kami adalah tanggal 16 Juli ini kita akan mengajak anak-anak bersama untuk belajar terkait dengan demokrasi yang dikemas dengan pembelajaran outdoor learning. Yang harapan kami nanti melalui fun game ataupun juga dengan metode-metode mendorong kerjasama dan sebagainya. Kemudian juga ada bermain peran di sana. Ini juga harapan kami bisa memberikan manfaat untuk mereka anak-anak untuk bisa memahami dan nantinya ke depan lebih bisa mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan parlemen pelajar. Jadi ini kami mengajak anak-anak pelajar di Kota Yogyakarta ini, walaupun mungkin tidak semua sekolah bisa kami jangkau karena terbatasnya anggaran kami, apalagi ada kebijakan efisiensi anggaran. Nah tentu saja ini berimpact kepada volume dari kegiatan kami, tapi paling tidak tetap kita bisa laksanakan, di mana kita mengajak seluruh beberapa perwakilan pelajar yang ada di Kota Yogyakarta untuk bisa bersama-sama demonstrasi dan bermain peran sebagai legislasi atau lembaga legislatif maksud kami, lembaga legislatif. Jadi kami ajak mereka semuanya nanti ke gedung DPRD, nanti akan kami ajak diskusi kelompok membahas sebuah kasus-kasus yang di sana juga kami terapkan nanti metode problem solving ya, masing-masing berdiskusi untuk bisa mewujud atau menelurkan sebuah problem solving ya terkait dengan beberapa kasus yang kami nanti kami mainkan di dalam sana, dan juga kita temukan juga dengan para anggota DPRD Kota Yogyakarta gitu. Kemudian yang terakhir ini juga masih menjangkau para pelajar ataupun anak-anak. Ini kami adakan Olimpiade Demokrasi, di mana kalau beberapa periode yang lalu ini kita mengadakan dalam bentuk cerdas cermat terkait dengan demokrasi. Namun untuk tahun ini kami ingin sebuah penyegaran begitu Mbak Wita. Jadi Olimpiade Demokrasi ini kita akan mengikuti yang tadi dikatakan Bu Inayah sesuai zamannya, sesuai dinamika. Sehingga kita tahun ini menyelenggarakan Olimpiade Demokrasi dengan
bentuk lomba konten tentang demokrasi. Nah, sehingga harapannya bisa menjaring minat. Iya, betul. Jadi menarik minat banyak teman-teman atau anak-anak pelajar dan warga Kota Yogyakarta, khususnya anak-anak dan pelajar. Kira-kira itu Mbak beberapa program kami, dan nanti pada saat kita kemarin menjaring peserta supaya bisa mereka mengakses, memang kita tergantung sasarannya. Ketika itu sasarannya warga masyarakat, kami akan menginformasikan melalui kelurahan, kemudian juga kementerian. Namun juga kalaupun nanti terkait dengan pelajar sekolah, ya nanti kita berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Dan namun juga kami selain dari beberapa metode yang sifatnya koordinatif, tapi kami juga menyediakan sebuah link juga website juga seperti yang tadi tempat GP3P2KP ya Bu ya, bahwa kita semua APD mempunyai website yang bisa untuk dilakukan berkomunikasi terkait dengan beberapa program yang ada di OPD kami. Wah, ternyata banyak sekali program-program yang cukup inovatif begitu ya dari Kesbangpol Kota Yogyakarta. Belajarnya tidak hanya metode konvensional saja, tapi juga ada beberapa cara-cara yang fun, yang menyenangkan begitu ya. Tadi ada healing demokrasi betul ya Bu ya? Betul. Healing demokrasi gitu ya. Belajar healing kan anak-anak zaman sekarang, aduh aku maunya healing, istilahnya healing ya. Healing demokrasi bersama Kesbangpol. Terus juga ada yang menarik tadi parlemen pelajar ya. Jadi tidak hanya lewat Malioboro terus ini gedung apa, tapi diajak masuk untuk melihat seperti apa begitu ya, kira-kira sekalian berpraktek sebagai anggota dewan itu seperti apa gitu. Tidak hanya membayangkan tapi mencoba langsung dengan role play. Siapa tahu kedepannya anak-anak jadi punya bayangan, aku kayaknya pengen deh gitu ya, jadi Dewan Perwakilan Rakyat di DPRD kota ataupun DIY. Wah, menarik sekali. Nah, kalau dari Bu Inayah sekarang, ini kan tadi ada beberapa lokus yang bisa disasar untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi untuk anak-anak. Yang keluarga sudah sangat banyak dibahas. Kemudian ada lembaga pendidikan dan juga lembaga agama. Nah, ini sepertinya ini ranahnya Bu Inayah ini untuk lembaga pendidikan dan keluarga. Kira-kira menyasarnya bagaimana ini caranya kalau lewat lembaga pendidikan dan lembaga agama yang kira-kira bisa ngena gitu di hati anak-anak zaman sekarang? Iya, yang pertama terima kasih ya Mbak Wita. Saya ingin menambah sedikit tadi tentang keluarga ya, bahwa untuk mengatakan anak-anak ini adalah produk keluarga itu sebenarnya kalau menurut penelitian itu sudah tidak relevan, karena penelitian menunjukkan anak-anak muda itu ternyata pengaruhnya bukan dari keluarga. Jadi mereka belajar sesuatu itu dari medsos. Produk medsos berarti ya? Ya memang medsos. Medsos itu sekarang bayangkan ya anak-anak balita itu karena orang tuanya biar bisa ngapa-ngapain dikasih apa coba? Dikasih gadget kan. Jadi bahkan mereka di usia balita sudah bisa klik-klik YouTube dan sebagainya. Bisa buka kunci HP orang tuanya sendiri. Jadi bisa dibayangkan gitu dari mana kita mempengaruhi mereka, karena waktunya lebih banyak dengan gadget gitu. Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi anak muda itu adalah medsos, teman sebaya. Ternyata teman sebaya, circle istilah mereka, itu sangat mempengaruhi mereka. Jadi bahkan orang tua sering dianggap sudah kuno, jadul. Guru, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga guru. Guru membuat soal itu mungkin bisa berbulan-bulan mikir. Anak menyelesaikan soal tinggal pakai AI. Sekarang tantangan kita Mbak Wita juga AI. Ini yang muda-muda pasti senyum-senyum nih, tahu aja nih. Saya kan ibunya Gen Z kata anak-anak. Tugas pakai ChatGPT. Klik komputer, buatkan aku artikel tentang ini, selesai. Itu. Jadi jangan salah. Jadi kita juga harus aware bahwa ternyata anak-anak ini mereka pengetahuannya sumbernya dari mana-mana. Dan disinilah pertarungan kita sebenarnya, bagaimana keluarga tetap punya power. Bahwa anak-anak itu disadarkan bahwa if you have problem, kalau punya masalah jangan ke temanmu. Teman suatu saat bisa tidak menjadi teman. Tapi orang tua selamanya orang tua. Itu yang harus ditanamkan. Maka di dalam keluarga sekali lagi memang kita harus memfungsikan lagi keluarga. Dan ya tadi itu. Dan memang benar sekali ya, orang tua harus disasar untuk menyadarkan bahwa yang dihadapi ini orang dengan anak yang mungkin badannya kecil, tapi dunianya lebih luas dari kita. Itu memang betul sekali, pendampingan kepada keluarga, tetapi juga harus mendengarkan kemauan anak. Jadi saya kira bagus juga kalau anak-anak diminta untuk bersuara, apa yang kamu inginkan dari ibumu, dari bapakmu.
dari sekitarmu, itu di dalam keluarga. Jadi memang harus ada edukasi kepada orang tua bahwa orang tua zaman sekarang tidak bisa kalau masih terus seperti dahulu, kecuali kita rela kehilangan anak. Dan rela anak kita kemudian galau. Dan anak kita kemudian mengalami disorientasi, akhirnya datangnya kemana? Lagi-lagi ke medsos. Medsos isinya kan kekerasan dalam keluarga, pembunuhan. Ngeri sekali loh. Makanya mereka jadi takut sekali dengan kehidupan. Nah, ketika takut kan sebenarnya tempat bertanya adalah kita. Itu. Jadi marilah kita bersiap-siap untuk terus belajar. Kalau anak-anak pakai TikTok, kita harus masuk. Gampangnya seperti itu. Guru-guru itu harus tahu TikTok. Anak-anak menggunakan AI, kita nggak bisa bilang haram, nggak boleh. Nyatanya mereka sudah pakai. Dan kita tidak bisa ngontrol kapan mereka menggunakan AI atau tidak. Maka guru, dosen, itu harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan AI dengan bijaksana, tanpa melanggar etika akademik ya, misalnya seperti itu. Dan ini yang harus diajarkan pada anak-anak. Jadi memang sekali lagi, sebenarnya sekolah pun itu mengharuskan kurikulumnya berubah. Ini yang saya juga selalu suarakan. Kenapa? Karena kalau tidak, anak-anak sudah tidak mau kuliah. Bahkan mereka mungkin SMA pun sudah malas ya, karena anak sekarang ini kan anak-anak lagi-lagi yang instan, Bu. Mereka lebih suka belajar dari internet. Anak-anak SD loh ya, banyak yang sudah bisa make money, bikin game, menang, dapat duit. Dan mereka hanya berpikir bahwa yang penting dapat duit. Jangka pendek ya. Jangka pendek ini yang bahaya. Oleh karena itu mari lembaga sekolah, lembaga agama, lembaga keluarga terutama, itu memang harus siap untuk mengedukasi keluarga kita, termasuk kita sendiri, bagaimana agar nalar kritis kita tetap jalan. Artinya kalau medsos itu kan berarti nalar kritis kita mati. Nah, kita sendiri bagaimana merawat nalar kritis kita tetap jalan dan menjadi imam dalam membuat keputusan itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus lagi-lagi aware dengan zaman yang sudah berubah, dan kita harus siap memang membuka mata kita, membuka hati kita, pikiran gitu, agar kita bisa merangkul bahkan anak-anak yang balita, bahwa kita bisa belajar dari anak kita sebagaimana kita berharap anak kita belajar dari kita gitu. Jadi kemudian memang kalau dalam ranah pengetahuan tadi itu pertama nalar kritis. Yang kedua adalah memang kita harus menumbuhkan sikap gitu. Nah, kalau orang tua sendiri otoriter, ya jangan harap dong Bapak Ibu, putra-putri jenengan akan menjadi anak-anak yang bijaksana. Kalau kita menghendaki anak kita bijaksana, mulai dari kita sebagai orang tua juga harus belajar bagaimana bijaksana menerima perbedaan anak yang punya kemauan berbeda. Termasuk anak kecil, kadang kan dibelikan mainan ini ya, padahal nggak mau, dia nggak suka itu. Seperti anak saya misalnya, waktu kecil anak laki-laki sukanya boneka, saya biarkan. Karena ternyata itu bagus untuk pengembangan feminitas dia sebagai laki-laki. Sehingga tumbuh menjadi anak yang sangat sensitif terhadap persoalan orang lain. Dan dia menjadi sangat so sweet gitu ya. Dan dicintai, empati yang kuat. Jadi dicintai oleh lingkungannya. Nah, orang tua kan masih banyak yang takut. Misalnya ini isu gender ya. Anak laki-laki dikasih boneka, padahal disitulah mereka belajar kering gitu, affection, mengekspresikan cinta, merawat gitu, taking care people around us kan gitu, merawat orang sekitar kita. Jadi banyak sebenarnya mitos-mitos di dalam keluarga yang seolah-olah kita yakini menjadi nilai yang akan membuat semua orang bahagia, yang sebenarnya menjadi sumber petaka. Salah satunya itu mitos bahwa orang tua adalah raja dan ratu. Itu salah total. Bahwa orang tua harus otoriter agar anaknya bisa menjadi anak yang baik. Itu salah. Yang terjadi, anak akan menjadi pemberontak dan melawan kita. Ditampar untuk mengedukasi. Kalau Bapak Ibu menampar anak, jangan lupa ya, besok bukan hanya ditampar, mungkin dibunuh oleh anak-anak kita. Ngeri ya. Ini kan aneh ya kejadian. Betul, kasus-kasus sekarang penelantaran orang tua itu dari situ asalnya. Karena anak-anak mungkin juga merasa ditelantarkan oleh orang tuanya. Jadi anak-anak ini benar adalah hasil dari apa yang dia lihat di keluarga, di sekolah. Dan keluarga seharusnya menjadi madrasah, sekolah pertama. Gitu. Dan terutama. Gitu. Nah, kita siap berubah nggak? Siap nggak? Siap, harus siap, Mbak. Nothing gitu. Nggak ada yang lain yang alternatif yang lebih baik. Harus siap. Benar sekali, memang era digital tantangannya berbeda, zamannya sudah berubah, informasi semuanya masuk dengan sangat mudah, apalagi dengan adanya AI sekarang,
bisa aja nipu dari Oh, AI iya. gitu kan tiba-tiba. Ojol ya. Betul. Iya. Ojol apa namanya? Judi online. Betul, judi Iya, online betul. juga dan sebagainya Iya, macamnya masuk. pinjaman. Nah ini berarti tantangan utama Iya, kita dalam betul. mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai demokrasi terutama untuk anak-anak di era yang disruptif seperti ini. Seperti apa kira-kira? Dari Bu Ola dulu mungkin yang mau bercerita gimana caranya, apa ya, tantangannya untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi ke anak-anak di era digital yang disruptif ini. Ya, tadi saya kira terkait dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya demokrasi gitu ya Mbak, yang dimana sudah kita susupkan atau kita masukkan unsur-unsur nilai tersebut dalam beberapa metode edukasi yang sudah kita sampaikan tadi, termasuk juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak terkait dengan penggunaan media digital begitu ya. Salah satu contohnya adalah yang kita berikan beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana mengenal informasi yang sifatnya tuh hoax. Iya, jadi bagaimana mendeteksi apakah itu betul ataukah hoax, itu kita juga sudah melakukan edukasi kepada teman-teman semuanya, anak-anak semuanya beberapa waktu yang lalu, di mana kita ajarkan mereka untuk bisa istilahnya bijak dalam menerima informasi yang ada melalui medsos, sehingga nantinya hal-hal yang sifatnya destruktif tidak ditelan mentah-mentah dan nanti mempengaruhi pola pikirnya. Mungkin antara lain seperti itu Mbak. Juga yang kedua tadi yang sudah saya sampaikan, programnya Olimpiade yang demokrasi mengenai lomba konten demokrasi. Betul. Itu juga kami harapkan juga nanti bisa membantu ya terkait bagaimana bisa memahami demokrasi melalui media sosial ataupun juga melalui istilahnya informasi-informasi yang ada di media digital gitu. Oke, berarti justru media digitalnya dimanfaatkan. Betul, gitu ya. iya. Kita ride the wave gitu istilahnya, menunggangi hiruk pikuk media digital ini untuk kita masukkan konten-konten yang baik, Betul. kita jadikan cara untuk belajar. Gitu ya, betul. biar anak-anak nih kalau misalnya main HP mungkin nggak lagi konten-konten galau ya Bu Ina, betul. tapi kontennya ikutan Olimpiade demokrasi, positif ya. betul, kontennya yang positif. Oke, nah kalau dari Bu Edi, kira-kira bagaimana memandang media digital ini, dunia digital ini, era digital ini, tantangannya untuk istilahnya merangkul anak-anak, mendekatkan anak-anak kepada keluarga, kepada nilai-nilai kebaikan, kepada nilai-nilai demokrasi, seperti apa kira-kira? Iya, baik, terima kasih Mbak Wita. Jadi sebelum menjawab yang itu, saya ingin menambahkan sedikit tadi pertanyaan bagaimana kita mengajarkan demokrasi yang di madrasah atau yang sekolah. di lembaga pendidikan. Tadi kelihatannya belum ini betul, Jadi sama seperti program kami yang di keluarga, maka untuk di Kota Yogyakarta sudah ada 456 yang mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Nah, di sekolah ramah anak ini salah satunya untuk bisa belajar tentang demokrasi dari hal-hal yang kecil, sama seperti di keluarga tadi. Jadi misalnya ada pemilihan ketua kelas, kemudian ada pembagian tugas piket, kemudian ada mengenai kepanitiaan ya. Jadi bagaimana anak ini berorganisasi, menyampaikan suara, pendapatnya, kemudian dia bisa berinteraksi dengan teman, menghargai pendapat teman. Karena kami di Kota Jogja ini memberikan pelatihan juga membentuk yang namanya konselor sebaya. Iya, jadi di Puspaga ini selain konselor yang ini akan bertugas untuk dari orang dewasa, ada juga yang kami bentuk untuk di sekolah itu namanya konselor sebaya. Jadi kadang banyak sekali kami mengisi ke sekolah dan tidak semua anak itu mampu menyampaikan suaranya ke guru. Yang lebih tua, kalau gitu ya. lebih tua, guru misalnya di sekolah. Nah, biasanya media yang dilakukan adalah diberikan dulu konselor sebaya. Jadi dia akan bercerita kepada teman yang dipercaya terlebih dahulu, kemudian konselor sebaya ini yang sudah dilatih dan mempunyai sertifikasi, karena memang dilatih secara khusus oleh kami di DP3, ini yang akan menyampaikan dan akan mencarikan solusi bagi anak tersebut. Terutama karena di sekolah banyak sekali terjadi kasus ya, bullying, kekerasan seksual, semuanya banyak terjadi. Nah, itu biasanya mereka lebih efektif manakala menyampaikan suaranya melalui konselor peer
Jadi sesama yang sebaya. Yap. Gitu. Kira-kira itu untuk yang di sekolahan sama, hampir sama metodenya seperti yang di sekolah Di rumah. rumah. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil itu sebenarnya benar-benar sudah nilai-nilai demokrasi yang diterapkan bagi anak-anak. Jadi mereka Daily nggak life, takut ya. dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam pembinaan OSIS ya Bu. Betul. Ya. Jadi berorganisasi Iya. itu kan dari program-program Kesbangmu juga sudah banyak. Tadi disampaikan tuh Betul. kami matur nuwun dari bidang anak. Karena kita di Kota Jogja sudah 3 tahun berturut-turut mendapat predikat Kota Layak Anak dan di tahun 2025 ini dari Gubernur Provinsi menyampaikan ke Kementerian mengusulkan Kota Jogja untuk menjadi paripurna, menjadi Kota Layak Anak paripurna, sehingga seluruh OPD di Kota Yogyakarta, Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan dinas-dinas yang lain ikut mendukung kami semuanya di DP3 untuk kemudian memberikan program-program yang memang bisa mewujudkan kota layak anak bagi anak di Kota Yogyakarta. Wah, menarik ya, memang sinergi itu sangat diperlukan sekali untuk bisa mewujudkan kota yang layak anak, dan juga tadi ada sekolah ramah anak, bagaimana nilai-nilai demokrasi dari hal-hal yang sederhana yang mungkin di rumah juga idealnya diterapkan itu dibawa ke sekolah. Betul. Dengan lembaga sekolah, tentunya dengan modifikasi sesuai dengan apa yang di sekolah, tapi itu tetap istilahnya memberikan partisipasi ke anak, ruang partisipasi, ya, masuk anak-anak organisasi, ekspresi, bersuara, berpartisipasi, berorganisasi begitu. Dan tadi juga yang menarik ada peer counselor atau konseling sebaya gitu ya, mungkin memfasilitasi tadi pengennya curhatnya sama teman-teman gitu kan. Kalau temannya yang bener ya alhamdulillah. Kalau temannya di situ ya, temannya pas salah, nah itu yang bahaya. Maka kami membekali dengan kompetensi. Nah, itu kompetensi yang ini penting. disertifikasi, jadi ada sertifikat Kepala Dinas DP3AP2KB bahwa anak ini memang sudah mendapatkan materi-materi dan mempunyai kompetensi untuk menjadi konselor sebaya. Berarti itu bisa curhatnya ke teman yang sudah tersertifikasi gitu ya. Tahu ya bagaimana cara respon. Betul, istilah kalau ada teman yang curhat tidak dijelomprong. Karena tidak ada kompetensinya. Wah, menarik sekali. Ternyata banyak sekali ya program-program yang sebenarnya ini sudah sangat mendukung untuk anak-anak bisa menyampaikan haknya, pendapatnya, suaranya, berpartisipasi dalam menentukan pilihan hidupnya, seperti itu istilahnya. Betul. Insya Allah sih dengan hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti kekerasan, bullying dan sebagainya macamnya, itu bisa ditekan lah ya dengan hal-hal tersebut. Nah, kalau untuk Bu Inayah nih dari Pusat Pengaruh Utamaan Gender dan Hak Anak di UIN Sunan Kalijaga, kira-kira ada nggak sih Bu program-program atau inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan atau mungkin riset-riset temuan-temuan yang menarik berkaitan dengan isu pendidikan demokrasi dan hak anak? Iya, terima kasih Mbak. Kalau riset-riset sebenarnya saya sendiri baru saja melakukan penelitian terhadap anak-anak muda ya, terutama Gen Z dan Gen Alpha Mbak. Yang temuannya sebenarnya seperti tadi saya sampaikan bahwa anak-anak yang laki-laki itu kecenderungannya mereka ternyata meskipun sumber pembelajarannya sudah sangat majemuk dari medsos dan sebagainya, dan keluarga itu hampir jarang sekali disebut sebagai sumber pengetahuan mereka, tapi ternyata ada yang sangat mengkhawatirkan karena ini untuk yang laki-laki, karena ternyata mereka masih membawa tradisi konstruksi gender yang patriarki. Gitu. Jadi mereka juga memperlakukan teman-temannya di dalam misalnya di OSIS ya, atau kalau di mahasiswa misalnya di organisasi mahasiswa di Ormawa, itu mereka tetap menuntut yang perempuan-perempuannya itu yang nanti akan memasak lah, yang perempuannya kalau kamu mau jadi misalnya jadi ketua bidang atau apa ya selesaikan dulu urusan domestik lah, dan masih melihat body lah gitu, masih body shaming gitu, dan body orientasi ke tubuh gitu untuk dipilih karena dia cantik dan sebagainya. Sementara bagi yang perempuan itu ternyata mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena ada konstruk seperti itu. Jadi bagi mereka konstruksi sosial yang tadi itu ya, gender itu kan konstruksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan ya, baik tentang keberadaan tubuhnya, terutama perannya gitu ya, peran sosialnya, ruangnya. Dan ini membuat para perempuan ketakutan Mbak, karena bagi mereka terus kesannya politik ini sangat
masculine domination. Betul. Jadi mulainya perempuan yes, gitu ya. berpihaknya pada laki-laki, rapatnya malam-malam, sehingga kami perempuan nanti kalau malam bahaya dan sebagainya. Kemudian juga sangat bagi mereka itu kontestasinya menakutkan mereka karena kontestasinya menjadi sangat maskulin juga, bukan kontestasi kecerdasan, tapi kontestasi kelicikan misalnya itu kan maskulin sekali ya. Dan ini yang perlu kita counter sebenarnya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu ini keren banget karena kita mulai dari sekolah, dari program-program di berbagai kementerian, di keluarga harus masif memang. Kebetulan saya juga dari pesantren ya, jadi kami dari keluarga pesantren, jadi lembaga pendidikan berbasis agama itu juga sangat penting. Jadi memang kita harus togetherness ya, bareng-bareng untuk membuat lingkungan bersinergi gitu. Karena kalau tidak, ini kita menghadapi era yang betul-betul kalau kita lengah sedikit saja, kita betul-betul kehilangan masa depan. Lagi-lagi karena anak-anak ini tinggal mereka lebih percaya pada kita atau lebih percaya pada dunia virtual. Lebih percaya pada HP atau pada ini orang tua yang ada di sekitar kita. Jadi memang kalau tadi pertanyaan dimulai dari mana? Kalau saya sih sederhana Mbak, mulai dari diri sendiri. Karena mohon maaf ya, kadang kita keluar-keluar seperti ini, tapi ternyata anak-anak masih melihat kita sebagai raja dan ratu dalam keluarga. Itu namanya NATO, no action talk only kan. Kita loh ya, sebagai ibu, sebagai bapak gitu aja masih ditakuti oleh anak-anak. Jadi kalau saya, start from ourselves. Kita mau bikin program setengah mati pun, kalau kita tidak sincere, kita sendiri masih ada masalah di kepala kita, di praktek kita, orang juga tidak akan menangkapnya dengan tulus. Kalau saya begitu, mulai dari diri sendiri karena setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang pasti punya circle. Saya misalnya, circle saya sebagai dosen, sebagai ngisi pengajian di mana-mana misalnya ya, kemudian sebagai ibu, kemudian di pesantren kami ada pesantren, saya punya circle yang banyak. Tapi kalau nggak mulai dari diri saya, orang juga ngapain lo? Kira-kira kayak kita, apalagi yang muda kan? Jadi mulai dari diri kita. Kemudian yang kedua menurut saya, ya walaupun saya juga sebelumnya menjadi dekan ya, setengah mati kita mau bikin program seideal apapun, kalau mereka juga melihat kita gagal di keluarga kita. Jadi menurut saya keluarga kita dulu. Gagal dalam arti kalau memang single parent kan bukan berarti tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Tetap masih punya kegagalan ya. Yes, itu bukan kegagalan. Justru itu kalau memang single parent menjadi lebih bahagia, itulah yang harus diceritakan pada anak. Inilah demokrasi. We can decide for the better of our future kan gitu. Memutuskan untuk kehidupan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi sebenarnya kita mulai dari diri kita, lingkungan terkecil kita, kemudian circle-circle kita yang ada di masyarakat. Kalau ini 4 orang memulai saja, ini kan 4 orang dengan komunitas yang banyak. Saya selalu bilang begitu Mbak, jadi jangan lupakan diri sendiri. Jadilah kita role model gitu. Gitu. Nah kita siap berubah apa enggak? Persoalannya kan begitu. Siap kehilangan power yang selama ini kita agung-agungkan untuk sharing, ya kan? Sharing dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita, sharing power. Nah siap enggak? Ya harus siap. Nah menurut saya itu Mbak. Oke, memang itu tadi ya, bagaimana caranya kita harus menurunkan ego, harus banyak belajar dan terus belajar untuk memahami learning process. Zaman yang terus berubah, begitu ya. Bagaimana kita memahami anak-anak sekarang hidup di zaman apa, dengan tumbuh kembang yang seperti apa, kita harus mereka berinteraksi dengan siapa. Betul sekali, berinteraksi dengan orang beneran apa, orang-orang banyak sekali yang menggunakan identitas palsu. Itu yang dan second account loh ya. Second account itu anak-anak muda ini tanya, mereka punya tuh punya dosen lagi. Jangan salah. Ini tantangan yang luar biasa dan semoga sih dengan berbagai macam program tadi, termasuk juga dari diri kita sendiri, ini bisa istilahnya berikhtiar, berusaha bersama-sama untuk istilahnya mendekatkan lagi anak-anak kita dengan kita, begitu ya, menjadikan rumah benar-benar rumah untuk pulang yang nyaman, menjadikan keluarga benar-benar keluarga, ayah dan ibu tidak hanya orang tua, tidak hanya pemerintah, tidak hanya raja dan ratu, tapi juga bestie gitu ya, jadi itu teman dekat dengan anak-anak kita. Baik, dan tadi juga sudah sempat disinggung tentang Yogyakarta sebagai kota layak anak gitu ya, kota ramah anak. Ini
Kalau kita berbicara jujur-jujuran aja nih ya ibu-ibu, Jujur-jujuran. di kota Yogyakarta kira-kira sekarang kondisinya, anak-anak apakah sudah cukup mengenali konsep-konsep dan juga nilai demokrasi atau, aduh kayaknya dari kata kenal aja jauh deh gitu. Kira-kira Nggih, gimana Bu nggih, kalau baik, melihatnya? terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau menurut, pendapat dari kami dari DP3 AP2KB dengan berdasarkan program-program dan juga dari hasil, survei, kemudian survei BPS, kemudian juga ada penilaian dari asesmen dari, Kementerian PPA, itu untuk indeks bagaimana, anak-anak di kota Jogja ini mengenal mengenai demokrasi itu sudah cukup baik. Oke. Terutama karena tadi didukung oleh program-program dari Kesbangpol nggak bisa bergerak sendiri. Ya betul. Jadi, anak-anak di kota Yogyakarta ini merupakan, bisa bisa mengerti itu ya karena dari berbagai OPD memberikan treatment-nya gitu, Oke. saling mendukung gitu dengan program-programnya. Nah dari situ kemudian dari Kementerian PPA dan juga dari BPS itu melakukan yang namanya asesmen atau survei dan itu nilai kita di kota Yogyakarta itu sudah mendapat predikat utama di dalam Oke. masuk indeks nilai untuk, Anak. hak partisipatif Oke, tersebut, ya. berarti istilahnya selama ini bekerja keras berdarah-darahnya Ada ada hasilnya. hasilnya ya Iya, ada Ibu? penilaiannya, ada nilai dan ada indeksnya, betul. Betul, berarti ini kalau di kota Yogyakarta sendiri alhamdulillahnya sudah, mendapatkan predikat yang cukup baik, tinggal bagaimana kita bisa merawat itu, menjaga itu, Betul, meningkatkannya Iya, lebih baik lagi seperti betul itu nggih. sekali. Memperluas ya. Memperluas Iya. biar impact-nya meskipun kita Iya, skupnya di kota Yogyakarta, siapa tahu impact-nya bisa nyampe ke kabupaten di sekitar, sampai ke provinsi, Betul. bahkan sampai ke Kota nasional, lain. siapa tahu begitu Iya. nggih. Baik, wah ini mungkin, terakhir ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk mungkin orang tua dan juga siapa tahu ada anak-anak yang nonton, yang mereka merasa takut untuk bersuara, takut untuk berpendapat, merasa canggung atau sungkan untuk bercerita dengan orang tuanya, mengemukakan pendapatnya. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan mungkin dari Bu Ola dulu? Baik, ini pesan untuk, anak-anakku gitu ya. Anak-anak karena saya sudah ibu-ibu ya. Jadi pesan untuk anak-anakku semuanya, jadi, manfaatkanlah semua ruang-ruang publik yang ada dalam rangka untuk bisa kita menyampaikan ide, saran, sumbang pikiran kita, sehingga kita di sana bisa istilahnya menerapkan demokrasi yang, kita bisa menyatakan pendapat, kita bisa memberikan usulan. Banyak sebetulnya ruang publik yang ada yang sudah di-create di pemerintah Kota Yogyakarta, ada Musrenbang Anak, ada juga Forum Anak yang sudah dibentuk oleh DP3AP2KB. Monggo, silakan anak-anakku semuanya bisa berpartisipasi di sana. Juga terkait dengan edukasi-edukasi yang sudah kami susun juga di Bakesbangpol Kota Yogyakarta. Silahkan ketika kami share untuk adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kalian anak-anak, silahkan kalian bisa berpartisipasi sehingga paling tidak kami bisa membantu anak-anak semua untuk bisa meningkatkan sikap kritis terhadap isu-isu nasional, isu-isu sosial, dan juga isu-isu politik. Dan juga bisa membantu semua anak-anak yang di Kota Jakarta untuk bisa menerapkan, mengenali dulu dan kemudian menerapkan nilai-nilai budaya demokrasi yang tadi sudah disampaikan oleh ibu semua para narasumber, yaitu adanya kebebasan pendapat, kemudian tidak adanya diskriminasi atau kesetaraan ya Bu ya, kemudian juga ada keadilan sosial dan sebagainya halnya terkait dengan pelaksanaan atau implementasi demokrasi Pancasila. Itu saja mungkin dari Oke. saya, semoga nanti bisa diterapkan oleh semua anak yang mengikuti podcast sore hari ini. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ola. Monggo Bu Inayah boleh pesan untuk kalau orang tua mungkin sudah banyak ya cerita-cerita atau mungkin pesan-pesan orang tua bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua bersikap. Mungkin kalau ada anak-anak yang nonton ini Bu Inayah, Oke, apa yang iya. mau disampaikan? Untuk anak-anak yang muda bisa ikuti channel YouTube saya ya. Saya sering diminta oleh anak-anak Gen Z untuk ngomong sebagai ibu mereka. Jadi nanti gitu silakan ya. Inayah Rohmaniah diketik aja. Jadi kalian bisa bersapa ya di situ ya. Kemudian yang kedua ini yang lebih penting, ingat ya bahwa kalian berhak bahagia. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang bahwa kamu tidak bahagia itu bohong. Jadi bahagia adalah milikmu dan kamu harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Caranya bagaimana? Jangan gantungkan kebahagiaan itu pada orang lain.
Karena kebahagiaan itu ada pada dirimu sendiri. Dari caramu berpikir, memikirkan tentang apa itu bahagia, caramu bersikap, dan caramu bertindak. Contohnya ya, ini yang gampang ya Dek. Jadi kalau kamu kok berpikir bahwa bahagia itu kalau dia orang yang kamu suka, atau dia ya gurumu menyapamu, dibalik. Bahagia adalah ketika kamu menyapa dia. Jadi penentu bahagia adalah dirimu. Oke? Ingat ya, penentu bahagia adalah dirimu sendiri. Jangan gantungkan bahagia dan sukses ke tangan orang lain kecuali dirimu dan yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika kau punya masalah, kembalilah pada keluargamu. Ingat ya, keluargamu adalah takdirmu. Se-Indonesia Raya dunia akhirat kamu mau mencari ibu yang lain gak ada. Dialah ibumu. Bapak yang lain gak ada. Dialah bapakmu. Ribuan jutaan umat di Indonesia, di dunia. Mungkin saudaramu hanya 5, ya mereka. Tidak bisa berdoa Tuhan lahirkan aku di keluarga yang lain. Tidak bisa. Itu takdirmu. Maka terimalah mereka dan kembalilah ke keluargamu. Ya, baik dan buruknya mereka adalah takdirmu. Jadi terimalah itu sebagai bagian dari sumber bahagiamu. Oke? Jadi you harus decide for yourself bahwa you have to be happy. Gitu ya. Bahagia selalu ya. Yang masih balita juga ya anak-anak. Kamu harus bahagia ya. Jadi mamamu, papamu di sana. Kalau ada apa-apa tanyakan ke mereka ya. Oke. Be happy. Itu kuncinya, harus bahagia ya. Yes. Monggo Bu Edi sebagai pawangnya keluarga, ibu-ibu dan anak-anak. Monggo Bu. Iya. Anak-anakku semuanya, anak-anak Kota Gereja, silahkan anak-anak semua bisa bergabung dalam forum itu di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan dan juga di forum anak tingkat kota. Di situ nanti anak-anakku semuanya bisa mulai berlatih tentang demokrasi. Jadi apa yang menjadi program Kesbangpol nantinya juga bisa untuk diimplementasikan di dalam forum anak tersebut ya. Sehingga kalau anak-anakku belum terdaftar sebagai anggota forum anak, nah ini harus segera mendaftar, buka follow Instagram Fakta YK atau membuka daripada link tree yang ada di dalamnya sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan kami untuk keluarga dan bisa memberikan berbagai solusi jika anak-anakku nanti ada permasalahan. Kira-kira seperti itu saja. Baik. Anak-anak bisa bergabung bersama kami dan kemudian bisa belajar bersama terkait demokrasi. Oke, baik, kalau misalnya saya bisa menyimpulkan berarti dari obrolan kita sore hari ini, dari satu konsep demokrasi yang kesannya sangat susah, pelik, dan jauh dari anak-anak, ternyata kalau kita tarik nilai-nilainya banyak sekali yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan di keluarga, sekolah, bersama dengan teman-teman di masyarakat, dalam lingkungan sosial seperti itu. Banyak sekali juga program-program yang sudah diciptakan oleh dinas-dinas terkait, dari dinas DP 3 AP2KB, kemudian dari Kesbangpol dan juga dari dinas lain yang tentunya bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak seperti itu. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua mungkin juga harus menyikapi anak sesuai dengan zamannya, tidak bisa memaksakan lagi apa yang menurut kita baik, tapi justru itu tadi sesuai dengan nilai demokrasi, kita berikan kesempatan anak-anak untuk bersuara, berpendapat. Ada banyak ruang yang sudah tercipta juga dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Dan yang terakhir, pemanfaatan ruang-ruang ini kita bisa bertemu dengan teman-teman sebaya, belajar sambil bermain bersama, mengenali nilai-nilai demokrasi, itu tentunya akan membuat lebih bahagia lagi. Endingnya kebahagiaan bisa itu adalah sumber bahagia yang utama. Begitu kira-kira yang bisa kami simpulkan. Terima kasih banyak Bu Edi, Bu Inaya, Bu Ola untuk obrolannya yang luar biasa. Kita bisa menarik satu konsep besar yang abstrak menjadi satu hal yang konkret yang harapannya bisa kita terapkan sehari-hari begitu ya, dan juga semoga bisa menambah pengetahuan-pengetahuan, insight untuk para pemirsa semua. Terima kasih. Saya Erwita Danu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.